Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 29 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Yopi dan Ibu Ivon Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pencinta Fresh Juice dimanapun Anda berada. Hari yang indah ini, hari yang cerah di tempat kami di sini. Begitu besar kasih Tuhan untuk kita ya, luar biasa ya. Dalam pandemi ini kita masih tetap bersukacita, masih tetap bangkit untuk menyongsong vaksin yang akan turun pada bulan November, Desember, dan awal tahun. Bersyukur senantiasa ya. Nah, sahabat-sahabat semua, saat ini kita akan renungkan bagaimana orang yang melayani Tuhan, bagaimana pelayan-pelayan Tuhan di mata orang-orang dunia dan di mata orang-orang rohani. Oleh karena itu kita akan renungkan dari bacaan hari ini, terambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Ivon akan bacakan perikop ini. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat sekalian, saya banyak ngobrol dengan cucu saya. Dia sudah SMA, kemudian ada pelajarannya bagaimana untuk ekonomi. Wah, jadi mereka sudah mulai diajarkan berekonomi, terjun dalam dunia ekonomi bagaimana. Nah, salah satu poin yang saya lihat zaman sekarang itu juga dipelajari, yaitu bagaimana ekonomi di sekitar kita, cara orang berekonomi di sekitar kita, cara orang berbisnis di sekitar kita. Nah, orang-orang muda itu mulai diajarkan bagaimana caranya mendapat uang sebanyak mungkin, bagaimana sikat kiri kanan supaya kita sendiri yang maju, bagaimana untuk kemajuan perusahaan dan sebagainya. Kalau dia ngobrol sama saya, ya dia bilang kalau ngobrol sama opa susah, karena opa itu jalan pikirannya beda sama saya. Bedanya di mana? Opa itu orang sudah salah kok diampuni, orang sudah salah kok dikasihani, orang sudah berbuat begitu dikasihani, orang berutang nggak mau bayar diampuni, udah nggak apa-apa. Kalau saya tuh diajarkan bukan begitu, opa. Ya memang zaman sekarang kamu diajarkan beda, ini cara dunia.
ingat dek, kamu belajar cara dunia. Opa ini belajar lain. Dunia sudah Opa lewati, sudah dipraktekkan, tetapi praktek dengan cara bagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga cucu saya selalu mentok di situ. Saya juga mentok untuk mengajarkan dia. Ya, untuk bisnis, sikut kiri kanan, yang penting kita maju. Bagaimana Opa mau majukan perusahaan mami itu? Kita sikut kiri kanan, bagaimana? Saya ketawa tapi juga sambil bingung. Ini bagaimana jawabnya ini? Antara pikiran rohani yang diajarkan Tuhan Yesus dan jalan pikiran duniawi cara sekarang. Nah, ini dia. Jadi kalau cara dunia kita sudah tahu. Seperti Yesus lagi maju-majunya, lagi mengadakan penyembuhan, mujizat-mujizat begitu banyak, mengusir setan. Itu perikop sebelumnya, deretannya itu. Kemudian yang kita tahu, dia memberi makan 5.000 orang. Itu baru orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Jadi bisa 10 ribuan yang diberi makan gratis oleh Yesus. Bayangkan kalau sedang demo, nasi bungkus diturunkan. Bayangkan sedang demo, orang diberi makan, kumpul sekian banyak. Tentu gempar kota itu. Gempar kota itu, 10 ribuan orang sedang kumpul. Berarti mata orang tertuju ke situ. Para politikus, pemerintah, para pemuka agama, terutama orang Farisi, mereka tertuju ke situ. Bagaimana ini nabi baru ini yang disebut Yesus itu, yang katanya orang Nazaret, anak tukang kayu kok bisa begitu ya, bisa menyembuhkan, bisa usir setan, dari mana kuasanya? Mulai dicari dan dicari. Ya, cara dunia yang kalau ditempuh cara dunia, bagaimana menjegal dia supaya popularitas yang ada pada kita sebagai orang Farisi yang dihormati jemaat segitu banyak, yang dihormati seluruh orang yang aktif di tempat-tempat rohani itu tentu akan menghormati mereka. Tapi ini bagaimana dengan adanya saingan begini? Pikiran dunia muncul, kemudian bagaimana menyikut, gaya cucu saya tadi, bagaimana supaya maju kita sikut kiri kanan, bagaimana supaya maju popularitas Farisi ini sikut kiri kanan. Mereka datangi Yesus. Begitu datangi Yesus yang barusan mengadakan pengusiran setan dan sebagainya, dan terus mengajar. Yesus kan datang untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapa di surga, selain dia siap untuk disalib, sebelumnya dia harus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Memberitakan bagaimana besarnya kasih Allah. Dengan kehadiran itu, dia ditentang oleh orang Farisi, dan untuk itu orang Farisi mulai berkata pada dia, "Pergi dari sini, engkau akan dibunuh oleh Herodes." Bisa dua maksud, mereka kasihan dia daripada dibunuh di situ. Bisa juga maksud kedua, sudah jangan ngoceh di sini lagi, jangan berkhotbah di sini lagi, terlalu banyak orang percaya kepadamu. Jadi bisa terjadi bagaimana orang tidak suka karena kemajuan, melihat Yesus yang begitu maju dalam pewartaannya. Ya, Yesus kan mulai dengan dia sendiri datang, mulai dengan 12 rasul, 70 murid yang diutusnya, kemudian 120 orang berkumpul di upper room, terjadi Pentakosta pertama waktu itu, tercurahnya Allah Roh Kudus, turunnya Allah Roh Kudus. Setelah 120, 3.000 orang sekali Petrus berkhotbah. Setelah 3.000, 5.000 orang. Dan terus merembet kemana-mana, termasuk merembet ke kita di sini Indonesia dan dimanapun Anda berada sekarang. Dengan perkembangan zaman Yesus itu, dia hanya hitung tahun 30 sampai 33, lebih kurang 3 tahun dia berkarya. Di situ sekali kumpul 10 ribuan orang, 5.000 laki-laki, wanita, anak-anak.
Nah, di sana anak-anak bukan satu seperti kita di Indonesia. Anak 2 cukup, bukan 1, 2. Oh, di sana banyak. Teman saya di sana ada yang anaknya 12. Itu biasa sekarang. Sekarang ini loh, bukan dulu-dulu saja, sekarang ini. Jadi kalau kita melihat Yesus yang begitu hebat dalam karyanya ditentang orang. Dengan kata lain, ada yang tidak suka. Ada juga istilah yang dipakai, bisa terjadi orang iri hati. Kok nggak saya ya? Nggak saya ya yang begitu. Kenapa saya nggak belajar seperti itu supaya bisa demikian ya? Kenapa saya tidak belajar berkhotbah seperti itu sehingga gempar? Kenapa saya tidak belajar dan minta pada Tuhan karunia itu supaya dapat karunia itu sehingga gempar orang kalau karunia itu muncul ya? Kenapa ya? Bisa terjadi iri hati. Itu zaman Yesus. Zaman kita sekarang bagaimana? Ayo kita melihat sekarang. Zaman kita sekarang, baik di sekitar kita, dunia politik sekarang ada yang sedang gencar-gencarnya memerangi COVID dan kelihatannya sudah mau berhasil. Pada Desember ini sudah, November Desember ini sudah akan mulai. Ada yang kurang suka itu dalam masyarakat umum. Nah, di gereja kita, dalam rohani kita teliti, adakah yang kira-kira demikian? Melihat seseorang maju dalam pewartaannya, melihat seseorang bagus di dalam membawakan renungan, melihat pengaruh dari seseorang dalam berdoa, hasil-hasil doanya, wah, itu bagaimana? Adakah yang mirip itu? Orang mulai iri dan sebagainya. Orang mulai iri dan sebagainya dalam kitab suci. Dalam Galatia itu, Galatia 5 itu tertulis bagaimana juga pengaruh iblis, bagaimana pengaruh kuasa dunia mengenai iri hati ini. Ya, kita dengarkan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau melihat itu, kita melihat bahwa itu termasuk dalam cara-cara dunia, dalam roh dunia, cara dunia di dalam kehidupan. Tapi kita tidak mau demikian. Yesus tetap setia dalam melayaninya. Bahkan dia katakan, aku tidak akan mundur. Bahkan dia katakan, aku akan mati di Yerusalem. Dia sudah siap mati untuk itu. Dia tidak mundur sama sekali. Nah, Yesus sebagai contoh kita bahwa apapun orang lakukan pada dia tetap setia dalam mengikuti Yesus. Kita pun demikian. Kalau ada tantangan-tantangan, mari kita doakan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yopi dan Ibu Ivon Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.